Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang algoritma dan arsitektur Max Kulos Pitts. Dengan saya Muhammad Kadapi, NPM 2021 4350 1017 dan teman saya Gali Ahid Prakoso dengan NPM 2021 4350 0988. Oke, kita lanjut. Pertama ada overview. Nah, overview ini isinya ada pendahuluan, arsitektur Max-Kluspitz dan juga algoritma Max-Kluspitz. Contoh implementasi Max-Kluspitz, kelebihan dan keterbatasan model Max-Kluspitz, kesimpulan dan juga penutupan. Kita baca pendahuluan. Ada model Kullok-Spitz atau MCP. Model Kullok-Spitz atau MCP adalah model awal dari neutron buatan yang dikembangkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943. Model ini digunakan untuk mempresentasikan bagaimana neuron biologis bekerja dalam pemrosesan informasi secara logis. Lanjut lagi ada arsitektur McCulloch-Pitts. Satu model McCulloch-Pitts terdiri dari elemen-elemen berikut. Satu, ada neuron, unit dasar yang menerima input, memprosesnya dan menghasilkan output biner 0 atau 1. Kedua, ada bobot, wake atau www. Setiap koneksi input memiliki bobot yang menunjukkan kepentingannya. Yang ketiga, ada fungsi aktivasi menggunakan fungsi threshold atau ambang batas untuk menentukan apakah neuron aktif 1 atau tidak aktif 0. Dan yang terakhir ada input dan output. Input diberikan sebagai nilai biner 0 atau 0 dan output juga berupa nilai biner. Dua, ada struktur model. Misalkan terdapat n buah input seperti yang kita lihat ini ada x1, x2 sampai ke xn dengan bobot masing-masing w1, w2 sampai wn dan threshold ambang batas sama dengan 0 garis. Persamaan aktivitas neuron McCulloch-Pitts menghasilkan output berdasarkan aturan berikut yang ada di bawah. Bisa kita lihat gambarnya tuh, itu ada gambarnya. Artinya neuron akan aktif menghasilkan output 1 jika total hasil perkalian input dan bobotnya melebihi atau sama dengan threshold 0 garis. Lanjut lagi ada algoritma McCulloch-Pitts. Nah, seperti yang di bawah ini, langkah-langkah perhitungan dalam model McCulloch-Pitts. Satu tuh ada initial input dan bobot. Pertama ditentukan input x1, x2 sampai ke xn dalam biner. Kedua ada tetapkan bobot w1, w2 sampai wn untuk setiap output. Nah, hitung total aktivasi itu ada tuh hitung jumlah total dari perkalian input bobotnya, bisa kita lihat rumusnya. Nah, yang ketiga ada tetapkan fungsi aktivasi. Nah, bandingkan nilai S dengan threshold 0,0. Jika S lebih dari 0 garis, maka output sama dengan 1 atau aktif. Nah, jika S kurang dari 0,0, maka output sama dengan 0 atau tidak aktif. Keempat, ada output keputusan. Hasil akhir berupa nilai 0 atau 1 yang mempresentasikan keputusan logis dari neuron. Nah, contoh implementasi, misalkan kita ingin merancang gerbang logika AND menggunakan model McCulloch-Pitts. Nah, bisa lihat nih gambar-gambarnya. Nah, gambar ada X1, ada X2 output, X1-nya 0, X2-nya 0, output AND-nya 0, dan seterusnya ke bawahnya bisa lihat gambarnya. Nah, ada bobot W1 sama dengan 1, dan W2 sama dengan 1. Threshold sama dengan 0 garis sama dengan 2. Perhitungan S sama dengan buka kurang X1 kali 1 ditambah X2 kali 1. Jika S lebih dari 2, maka outputnya adalah 1. Dan jika S kurang dari 2, maka outputnya adalah 0. Nah, misalnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 sama dengan S, sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu outputnya 1. Dan sedangkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1 di 1 sama dengan S sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, outputnya adalah 0. Nah, kita lanjut lagi untuk kelebihan dan keterbatasan model McCulloch-Pitts. Kelebihannya itu modelnya sederhana dan mudah dipahami. Kedua, dapat mempresentasikan gerbang logika dasar AND, OR, dan NOT, fondasi awal untuk pengembangan jaringan saraf tier 1 atau ANN. Nah, keterbatasannya tidak bisa memproses input dengan nilai non-biner seperti angka desimal. Kedua, tidak dapat menangani masalah linear non-separable, misalnya gerbang XOR. Dan yang ketiga, tidak memiliki mekanisme pembelajaran. Bobotnya ditentukan secara manual. Nah, kesimpulannya, model McCulloch-Pitts merupakan dasar dari jaringan saraf tier 1 yang mengimplementasikan konsep
pemrosesan logika sederhana berbasis biner. Walaupun model ini memiliki keterbatasan, ini menjadi langkah awal dalam pengembangan algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Nah, jadi segitu dulu presentasi dari kami. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.